ilaha illallah. Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin Mahmudin Ahmadin. La ilaha illallah. Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina Hamidin Qasimin Aqibin. La ilaha illallah. Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina Khatamin Mahin Dain. La ilaha illallah. Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina Sirajin Munirin Hasirin. La ilaha illallah. Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina Mubassirin Nazirin Munjirin. La ilaha illallah. Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina Rasulin Mursalin Nabiyin. La ilaha illallah. Sholli wa sallim ala Sayyidina Mahdiyin Muhtadin Khalilin. La ilaha illallah. Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina Tabibin Abidin Syafin. La ilaha illallah. Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina Toha Yasin Mustafa. La ilaha illallah. Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina Mustafa Murtada Nasirin. La ilaha illallah. Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina Qaimin Hafizin Syahidin. La ilaha illallah. Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina Adilin Alimin Halimin. La ilaha illallah. Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina Nurin Mubinin Burhanin. La ilaha illallah. Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina Hujjatin Bayanin Mutiin. La ilaha illallah. Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina Tajin Mazkurin wa idni. La ilaha illallah. Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina Bahirin Natikin Sadikin. La ilaha illallah. Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina Musaddaqin Mujabbarin Makiyin. La ilaha illallah. Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina Madani Abtahi Quraisyin. La ilaha illallah. Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina Arabi Hashimin Azizin. La ilaha illallah. Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina Harisin Ra'ubin Rahimin. La
ilaha illallah Allahumma sayyidina tayyibin jawadin ghanin la ilaha illallah Allahumma sayyidina fatahin alimin munibin la ilaha illallah Allahumma sayyidina khatibin fasihin rasyidin la ilaha illallah Allahumma sayyidina tahirin mutahirin imamin la ilaha illallah Allahumma sayyidina amirin mutawassitin sabiqin la ilaha illallah Allahumma sayyidina muqtasidin awalin akhirin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahil malikil qudusis salam. Bismillahil azizil hakim. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Faina insyaallah ab'asu li kitabi Syekh Ibnu Athaillah Al-Hikam wa Syekh Izzuddin Ibnu Abdissalam fi kitabihi Halur Rumus wa Mafatihul Kunuz insyaallah. Wa nafa'ana bihima wa ulumu bihima insyaallah fid darain amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan melalui saluran Syekh Ibnu Athaillah wa Syekh Izzuddin Ibnu Abdissalam, Allah selalu mencurahkan kepada kita rahmat dan kasih sayangnya, keberkahan dalam hidup kita, keberkahan dalam urusan-urusan kita, pekerjaan kita, usaha-usaha kita dan perdagangan kita, serta hubungan-hubungan kita dengan makhluk Allah yang lain, hubungan yang baik dengan tetangga-tetangga kita, keluarga-keluarga kita, amin ya rabbal alamin. Di antara kalam Syekh selanjutnya daripada minggu kemarin kita bicara tentang bagaimana tazali seseorang bisa melihat atau melihat tazali Allah, yaitu tazali zat Allah Azza wa Jalla. Ada 3 proses seseorang musyahadah itu, kata Syekh Ibnu Athaillah. Yang pertama kemarin adalah musyahadah, menyaksikan. Yang disaksikannya apa? Tazali Allah, jelasnya Allah, yaitu pada af'al Allah Azza wa Jalla, tentang af'al perbuatan Allah Azza wa Jalla. Yang kedua bisifatillahi ta'ala, yang kedua adalah sifat Allah Azza wa Jalla. Musyahadah dia bisa merasakan, melihat jelas sifat Allah. Ketiga adalah kelompok yang tertinggi, kata Syekh Ibnu Athaillah, adalah tazalli jat Allah Ta'ala, atau menyaksikan tajalli jat Allah Azza wa Jalla. Nah, orang-orang yang sudah pada tingkat musyahadah, kemampuan dia musyahadah sedikit atau banyak, orang itu sudah dikategorikan melakukan tindakan yang disebut dengan perbuatan pana, atau yang disebut dengan pana pada Allah, ketiadaan dirinya. Bagaimana bisa seseorang berhubungan dengan Allah? Itu terjadi melalui hubungan ruh sebenarnya manusia, atau rasa manusia. Ruh itu, ruh kita itulah yang terhubung dengan Allah. Namun dalam hal mendekati Allah, Allah tidak bisa disentuh.
Kenapa tidak bisa tersentuh atau dekat seperti kita dengan manusia? Bukan seperti itu. Kenapa? Karena Allah bukan memiliki ain seperti diri kita ain, atau zat seperti diri kita. Karena Allah itu laisa kamislihi syai'un. Maka dengan cara apa orang bisa dekat dengan Allah? Nama wasilahnya adalah ilmu. Namanya adalah ilmu. Ya, orang terhubung dengan Allah itu karena ilmu, melewati jalan ilmu. Melewati jalan ilmu itulah ruhnya. Ruhnya tersambung dengan Allah Azza wa Jalla. Terkonek, kata orang modern sekarang, terkonek ya. Maka orang-orang yang terkonek selalu dengan Allah, inilah disebut dengan ma'allah, orang selalu bersama Allah. Demikian juga mengapa ada orang bisa mengerti ilmu itu tentang panah. Di dalam panah itu ada musyahadah. Apakah musyahadahnya mulai dari perbuatan-perbuatan Allah, kemudian musyahadah pada sifat Allah sampai pada zat Allah. Sesungguhnya Allah sendiri yang memberikan petunjuk kepada orang itu. Lah, guru yang menjelaskan, ya guru menjelaskan itu bagian daripada upaya supaya Allah membuka dirinya, supaya terbuka, terkasyaf dirinya kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, itu kemarin ya, minggu-minggu kemarin. Nah, lalu di sini Syekh Ibnu Athaillah menjelaskan lagi tentang qurbah, dekat dengan Allah. Itu kan? Orang musyahadah itu kan sudah dekat. Nah, ini kadang-kadang merasa sudah pindah musyahadah, lalu merasa dekat dengan Allah Azza wa Jalla. Maka bila orang itu merasa dekat, maka berarti dia itu jauh dengan Allah Azza wa Jalla. Coba lihat perkataan Syekh Ibnu Athaillah. Nah, ya, qurbuka minhu. Kalau ada pertanyaan, wa kaifa qurbuka ilaihi, maka jawabnya bagaimana dekatmu kepada Allah? Maka jawabnya adalah qurbuka minhu, dekatnya kamu kepada Allah, antakuna musyahidan liqurbihi, ialah antakuna musyahidan, yaitu engkau dapat menyaksikan Allah liqurbihi, karena dekatmu kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi menyaksikan Allah itu membuktikan orang itu dekat kepada Allah. Tapi dia tidak merasa dekat dengan Allah. Nah, ini susahnya, tidak merasa dekat dengan Allah tapi dia menyaksikan Allah aja. Jadi ini kita persoalan perasaan hati manusia, perasaan orang melihat Allah, perasaan. Dia tidak melihat dengan mata kepala ini, tidak. Tapi fi qalbihi. Qalbi itu pun namanya adalah basirah. Basirah yang terdalam, basirah itu. Daripada hati disebut dengan sir. Di sir itulah dia bisa merasakan. Misalnya af'al Allah, sifat Allah, sampai kepada zat Allah Azza wa Jalla. Yang itu sulit dikisahkan. Namun bisa dikiaskan pemahaman itu. Misalnya tentang perbuatan Allah Azza wa Jalla, af'al Allah, bagaimana orang itu menyaksikan af'al Allah. Bukan seperti kita melihat manusia, tapi dengan melewati tanda-tandanya. Dilihatnya gunung, ternyata gunung ini berbaris-baris. Di daerah tertentu tidak ada gunung, di daerah tertentu ada gunung. Oh, ini tidak kebetulan, ini memang diatur. Itu kan? Yalah, alam semesta ini di mana dia tinggal melihat, oh, dia rasakan perbuatan Allah menciptakan gunung, mengatur, bukan sekedar menciptakan tapi mengatur di mana gunung itu berada. Kadang gunung itu di daerah-daerah tertentu yang menghalangi laut misalnya, menghalangi angin tertentu, menjadikan daerah-daerah tertentu yang lain menjadi subur karena ada gunung. Ada daerah-daerah yang di dalamnya itu ada api, Gunung Merapi ya. Bawahnya itu ada magma sedemikian rupa, diatur oleh Allah Azza wa Jalla. Subhanallah. Jadi dia melihat perbuatan Allah terhadap bekas-bekas di alam ini. Akhirnya tersungut-sungutlah dia mengagumi tentang perbuatan Allah. Melihat dia ikan berenang, dikumpulkannya ikan di satu tempat.
Satu sama lain ikan tuh kenapa tidak bertabrakan? Pintarnya ikan, ya lah. Mau kita tangkap ikan itu menghindar dia, menjauh dia. Siapa yang mengajari ikan? Ya lah, makanya mengunjun sampai dibunguli ikan itu kan, mengunjun memancing itu kan membunguli ikannya. Makali ikan. Begitu hebatnya yang sudah memperbuat ini. Ya itu kan? Begitu hebatnya yang menciptakan ikan ini. Nah, itu pada af'al perbuatan Allah. Di dalam perbuatan itu ada sifat. Apakah sifatnya kekuasaan? Ya kan? Apakah sifatnya di dalam itu ada seni kekuasaan di dalamnya? Ya, sifat itu adalah bisa dikatakan seni kekuasaan Allah. Apakah kenapa sifatnya di situ hidup? Yalah. Kita memikirkan gimana hidup gelandangan tuh. Bagaimana dia hidup di jalan bisa hidup ya. Tapi belakangan kita berpikir lagi bagaimana kera, warik hidup di alam. Bagaimana burung yang kecil itu, burung pipit bisa hidup di alam. Hidup mereka. Masya Allah. Inilah seni kekuasaan Allah. Ya kah? Inilah sifat kekuasaan. Sifat kekuasaan Allah. Kita dapat berjalan, kita dapat duduk, kita dapat mendengar, kita dapat melihat. Inilah sifat-sifat Allah Azza wa Jalla semua ini. Tidak sadarkah kita adanya sifat-sifat Allah yang digambarkan Allah dalam miniatur kecil? Dalam miniatur kecil. Miniatur itu apa ya? Pamela lah, landscape kecil lah. Ya kah? Nah, gagasan kecil atau perumpamaan kecil, tamsil pada sifat-sifat Allah. Nah, bagaimana seseorang bisa musyahadah terhadap itu? Maka dekatmu dengan Allah ditandai antakuna musyahidan liqurbihi, yaitu engkau dapat menyaksikan dia liqurbihi karena engkau dekat dengan Allah Azza wa Jalla. Kalau kamu jauh mana mungkin kamu menyaksikan Allah? Tapi kan Allah kan sangat dekat dengan diri kita. Qaribun min hablil warib, lebih dekat daripada urat leher kamu. Betul. Itu Allahnya terhadap diri kita. Tapi kitanya sendiri jauh dengan Allah Azza wa Jalla. Kenapa? Karena banyak maksiat, banyak dosa pada diri kita sehingga kita tidak bisa mengerti tentang Allah. Bahkan kalau ada orang dengar ceramah pengajian seperti menjelaskan tentang Tuhan, kita bingung apa sih yang dibicarakannya. Itu kan? Ada orang di sebelah kita misalnya berkisahan tentang dunia memancing. Karena kita tidak suka dengan memancing, ada 5 orang misalnya asik diskusi tentang memancing, asik dia. Apa kata kita yang diomongkan ini soal memancing aja nggak ngerti aku. Ya kah? Ada lagi tukang beca sama-sama tukang beca ngomong macam-macam. Kita tidak mengerti apa yang dibicarakannya, ya kah? Bertemu lagi ahli matematika sama-sama ahli matematika, bicara dia tentang matematika. Kita mengerti lah kita lah. Nggak mengerti kita. B.J. Habibie bertemu dengan ahli dari Amerika, bicara tentang pesawat, bagaimana landing, bagaimana waktu terbang, posisi dan sebagainya. Ya kah? Ngertikah kita? Tidak mengerti kita. Karena kita jauh dengan ilmu itu. Ya kah? Demikian juga ketika orang bicara tentang Tuhan. Siapa Tuhan itu? Ma'rifatullah, mengenal Allah. Asing sekali kita memahaminya. Lalu kita berkata, apa yang dibicarakannya itu? Tidak penting itu. Ya tidak penting. Kenapa tidak penting? Karena kita jauh dengan ilmu itu. Berarti kita juga jauh dengan Allah Azza wa Jalla. Subhanallah. Wa illa faman aina anta wujudu qurbihi. Bagaimana bisa? Wa illa paman, lalu paman siapa? Aina, di mana engkau? Wujudu qurbiha. Bagaimana bisa wujudmu itu dekat dengan Tuhan? Tidak mungkin, karena wujud itu tidak mungkin
dekat dengan Allah. Wujud kita ini, jasad kita ini tidak mungkin dekat dengan Allah. Hati kita tidak mungkin dekat dengan Allah. Ruh kita pun dekat dengan Allah? Tidak mungkin. Ruh kita juga tidak mungkin dekat dengan Allah. Loh, apa yang bisa dekat itu? Ilmu, sifat. Karena ilmu itu sifat. Ilmu itu sifat Allah. Ilmu itulah yang seseorang itu tergambar dekat dan jauhnya dengan Allah aja wajah. Dan Allah memelihara ilmu itu sedemikian rupa sehingga tidak mungkin bagaimana saja orang belajar ilmu Allah, belajar ilmu ma'rifatullah, kalau hatinya masih kotor, tidak bisa dia mengenali Allah aja wajah. Subhanallah. Namun hamba-hambanya yang sudah dibukanya, lalu hamba itu terbuka hatinya untuk bersungguh-sungguh memahami, padahal tidak paham juga ya asalnya, ya kan? Oh, duduk terus akhirnya mulai mengerti, terbuka, mulai sedikit-sedikit. Ada kata pepatah apa? Biar sedikit, biar lambat asal sampai, ya kan? Nah, ya kan, sedikit demi sedikit akhirnya jadi bukit. Subhanallah. Qurbuka minhu antakuna musyahidan liqurbihi minka korban maknawiyan. Itulah makna dekat, itu adalah maknawi, sifatnya bersifat makna pengertian, kita memahami ilmu itu. Patastafidu bihajil musyahadah, bisa dilekatkan pada pengertian musyahadah adalah syiddatul muraqabah. Seperti engkau memahami tentang musyahadatul muraqabah, engkau menyaksikan Allah itu di perasaanmu, merasa diawasi oleh Allah Azza wa Jalla. Minggu kemarin kan perasaan diawasi, bini pian di rumah, ya kah? Yalah. Wah, amun tahu biniku di sini aku duduk jar, yalah. Nah, bisa ributnya jar. Si anggap Paloy ini mau mendekati wanita. Paloy ini sudah punya istri. Pas mendekati, menggitir Paloy, menggitir. Jadi jar kawan, jar garbus, kenapa jadi begetar? Begetar bener, takutan bener. Jar Paloy, maka sudah pengalamannya mendekati wanita. Wah, kan sudah pernah kawin. Bukannya takut dengan wanita yang kau dekati nih jar, aku takut aja Paloy jadi begetarnya ketahuan bini. Nah, iya kah? Ya, ketahuan bini. Lalu Paloy mendekati perempuan itu, matanya kesana kemari Paloy, takut kalau ada istri Paloy, iya kah? Itu merasa diawasi oleh istri. Nah, seperti itulah orang yang musyahadah, terbalik pemahaman muraqabah di hatinya, ada perasaan diawasi oleh Allah Azza wa Jalla. Itu tanda kamu sudah mulai musyahadah kepada Allah Azza wa Jalla. Bita'dibi bi adabil hadrah, yaitu dengan metode teknik, ya kan, keadaan yang bersifat hudurnya Allah selalu di hatinya, perasaan hadirnya Allah selalu di hatinya. Sedikit ingat dengan Allah. Wajalika bal aradnal qurba, yang kami maksudkan dengan dekat itu ialah allazi huwa min sifatil ajsam, yaitu sifat pada jasad itu. Sifat pada jasad itu bukan sesuatu pada jasad kita dekat sesuatu dengan Tuhan, tidak, tapi adalah pada sifat ilmu namanya, ya kah? Sifat ilmu. Allah itu kan ilmun. Allah ilmun kan, Allah maha berilmu. Nah, melewati sifat Allah itulah jalannya. Pamin aina anta, dari di mana engkau wujudu korbihi, engkau wujudmu dekat dengan Allah. Mana bisa. Tidak mungkin kamu wujudmu itu dekat kepada Allah, karena Allah kemarin tidak bisa menyentuh, tidak bisa disentuh, karena dia bukan jasad seperti kita. Maha suci Allah jika dikatakan Allah memiliki jasad seperti manusia.
Maka itu disebut dengan kurban hisian, yaitu perasaan dekatmu kepada Allah, perasaan diawasimu oleh Allah Azza wa Jalla. Fahaza la yasah, maka inilah tidak bisa dibenarkan bila jasad itu dekat dengan Allah Azza wa Jalla. Nah, jadi pada sifatlah. Nah, jadi sifat itu ilmu itulah yang membuktikan orang itu sampai kepada Allah Azza wa Jalla. Ada hal lain misalnya begini, tapi mengerti aja sudah telah, karena perlu lagi dibuat apa tamsil ya. Mudah-mudahan memahami, mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan kita dapat mengerti dalam pengertian yang benar, mudah-mudahan bermanfaat, dapat hikmah kita di dalamnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa salim ala sayyidina Muhammadinil murtada, sholatan daimatan taksiruni biha rizqa wal fadla wa ala alihi wa sahbihi. Ya Allah, berilah salawat wan salam kepada Nabi Muhammad yang diridhoi, salawat yang dengannya memperbanyak rezekiku, dan karunia salawat wan salam juga pada kulanya wan papadaannya. Dunia Tuhan masih menyamankan manusia, babinian harta tahta pujian menggiurkan, tak terasa banyak waktu dihabiskan, sampai datang ajal menjemput manusia. Allahumma